Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi qudratihi yakhda'u man ya'bud wa li amanatihi yakhsha'u man yarka'u wa yasjud wa li talabi sawabihi yasumu ta'i'u wa yatahajjad. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nasahal ummah fa'abda'a wa a'ad wa rafa'a manar haqqi wa ashad wa syara'a ala man juma'a wal a'yad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatid, para kiai, para hujjaj, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Presiden Subuh Gabungan Radio Rawadero Selatan, maaf, Rasel ya, jadi Radio dua-duanya. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amsori Jayadi MAG beserta segenap pengurus dan jajaran, Ketua DKM Musallah An-Najah Bapak Hairul Umam atau Hairuman salah lagi baik, beserta segenap pengurus dan jajarannya, para asatid, terkhusus guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Ahmad Kosasi, Al-Ustadz Husin Eman, para sesepuh-sesepuh kita, Bapak Dr. Anas Haji Syukur, yang kita doakan selalu diberkahkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Amil Somali, Al-Ustadz Haji Darussalam, Al-Ustadz Mulyadi, Al-Ustadz Darmawan Syah, dan para asatid yang lainnya. Afwan, saya tidak sebutkan satu persatu. Guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Haji Zahrudin MM, para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian yang seluruhnya tanpa terkecuali yang selalu diberkahkan dan diberkahkan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di hari, di pagi, di kesempatan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini, himpun dan kumpulkan kita di tempat, di majlis, di halaqah yang suci dan mulia ini dengan iman. Imanlah, sekali lagi yang saya katakan, yang bisa menghantarkan kita hadir ke tempat ini. Kalau bukan karena iman, yang enak habis sholat subuh ngapain? Tidur. Imanlah yang menghantarkan kita bisa ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan iman yang pasti dan kita yakin dan percaya, Allah terima amal ibadah kita. Bukan sekedar
diterimanya amal ibadah kita dengan membalas ganjaran pahala dan kebaikan serta kebajikan yang berlipat ganda. Ini ibadah yang kita lakukan dengan iman, menjadi wasilah dan wahana kafarah akan diampunkannya dosa-dosa kita. Dan tidak mustahil penyakit, wabah, pandemi yang masih gentayangan insya Allah akan diangkat dan dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah dengan iman. Dan kita yakin pula apapun ibadah yang kita lakukan ini menjadi nilai derajat yang tinggi, sehingga apa yang kita ibadahkan benar-benar diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikut beliau, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dengan sholawat yang senantiasa terus tak bosan-bosan kita kumandangkan menjadi penyelamat, menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, masih dalam kondisi percaya dan tidak percaya, ada dan tiada, nyata dan tidak nyatanya pandemi ini. Tetap jangan kurang-kurang berharap dengan segala macam bentuk ikhtiar dan usaha kita yang kita laksanakan, baik secara duniawi, materi, dan secara ukhrawi. Insya Allah apa yang kita harapkan dan inginkan benar-benar dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemerintah menganjurkan kita pakai masker, pakai. Kalau pemerintah menganjurkan kepada kita jaga jarak, ya seupaya dan semaksimal mungkin. Ya. Kalau pemerintah menganjurkan kita untuk cuci tangan, mengurangi mobilitas dan lain sebagainya, silakan kerjakan. Ini merupakan ikhtiar kita. Namun jangan lupa semuanya itu atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu gegabah, jangan terlalu berani, bahkan jangan terlalu paranoid, takut sehingga bisa mengikis, mengurangi, bahkan bisa jadi menghilangkan keimanan kita. Secara otomatis imun kita dan keyakinan kita akan terus dikurangi oleh Allah. Di saat seperti itulah yang kita nyatakan sebagai hantu yang gentayangan ini terus menggoda, menggerogoti, bahkan bisa menghilangkan keimanan kita, dan bisa jadi nyawa kita akan dilayangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, dalam menyikapi permasalahan ini jangan kendur dan jangan sampai lupa. Ulama mengajarkan kepada kita, kalau presiden, pemerintah sekarang sedang menggelontorkan vaksin, maka banyak cara bagi kita untuk ikhtiar menghilangkan penyakit ini. Di antaranya adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Mana korelasi kita ingat kepada Allah bisa menghilangkan semua penyakit-penyakit yang bersarang di dalam dada dan di dalam diri kita. Ketahui dalam firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang selalu ingat berzikir kepada Allah, maka dengan zikir itu mengakibatkan tatma'innu qulubuhum, hati-hati mereka menjadi tenang, hati-hati mereka menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat, zikir, mengingat kepada Allah, niscaya hati-hati kita, hati-hati mereka akan ditenangkan, ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, korelasi ketenangan jiwa, korelasi ketentraman dada, hati, karena dampak dari mengingat dan berzikir kepada Allah, inilah yang menguatkan iman, bahkan imunitas kita.
Di saat kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Di saat kita butuh kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua keperluan dan kebutuhan kita. Kita lagi takut, Allah akan amankan kita. Kita lagi susah, Allah akan senangkan kita. Kita lagi sakit, insya Allah Allah akan sembuhkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau berbicara permasalahan seperti ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan kepada kita, dan janji Allah tidak akan pernah meleset dan tidak akan pernah jalan baik ya. Allah Akbar. Ya. Sampai di mana tadi ngomong? Zikir. Ya, berzikir kepada Allah. Banyak cara kita berzikir kepada Allah. Gak usah susah-susah, gak usah cari yang jauh-jauh, gak usah cari yang mahal-mahal. Apa yang kita bisa, kita yakini itu menjadi benteng, bahkan menjadi protektor kita dari semua macam bentuk bala dan penyakit. Asal yakin keimanan kita, minta butuh kepada Allah. Pak, Bu, mohon maaf, orang dulu kalau nyembur bocah, nyari atin bocah, baca bismillahnya kagak bener. Apa kata mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Manjur itu bocah sembuh waras. Yakin? Masa bismillahirrahmanirrahim? Mohon maaf, bukan melecehkan. Banyak orang nggak tahu pengertian permasalahan seperti ini. Tapi dengan keyakinan bahwasanya memang dia butuh dan memang Allah lah yang nanti akan menjawab dan mengabul semua harapan dia, sembuh semua penyakitnya. Allahu Akbar. Maka nggak mustahil nih kehadiran kita kemari kalau kita yakin kepada Allah. Allah yang kakinya masih banyak asamnya, ya, uratnya masih asam rasanya, apalagi kakinya masih banyak semutnya. Insya Allah kalau kita gerakan seperti ini nanti semutnya akan dihilangkan oleh Allah, asamnya akan dilunturkan atau dilenyapkan oleh Allah. Ya, gula nih yang bersarang di dalam dada kita atau dalam badan kita, banyak gulanya tuh, jual. Bagaimana jualnya? Ganti dengan berzikir, mengingat dan memenuhi perintah Allah. Insya Allah semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka tuh di surah At-Taubah ayat 111 kalau nggak salah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli, bahasanya membeli itu apa? Ishtara. Mengganti, membayar apa yang dikeluarkan oleh orang-orang beriman, baik jiwa raga mereka ataupun harta benda mereka. Apa balasannya? Jiwa raga memenuhi perintah Allah, harta dikeluarkan untuk menderma dan bersedekah di jalan Allah. Allah nggak tanggung-tanggung menggelontorkan balasan dari apa yang dikeluarkan orang beriman. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kedudukan, bukan semua materi duniawi, tapi jannah, surga yang mengalahkan semua apapun yang ada di dunia. Allahu Akbar. Ya, maka di sini salah satu di antara kita untuk bisa meyakinkan diri kita bahwasanya zikrullah ini bisa memberikan kita jalan untuk menyembuhkan semua macam penyakit, menolak semua pandemi, dan bisa jadi ini akan mengangkat semuanya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan katakan ini adab buat kita sekalian, tapi katakan ini adalah rahmat. Jangan katakan ini beban, tapi katakan ini adalah hiburan buat kita sekalian. Bahwasanya yang namanya seperti ini bukan menimpa kepada kita saja, tapi menimpa kepada para nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Bahkan timpaan bencana yang Allah berikan kepada mereka atau kepada kita atau kepada mereka, ini mereka musibahnya lebih berat dibandingkan dengan kita.
Yakin dengan keikhlasan dan kesabaran serta ketakwaan kita kepada Allah, semuanya akan terhindar. Ya. Ulama mengajarkan kita apa? Yang kedua, membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, ini kata Allah, sebagai apa? Syifa. Syifa itu apa? Syifa, obat. Obat yang bisa mengalahkan dari obat-obat penyakit-penyakit yang lain. Ya, kalau kita yakin Al-Quran itu bisa menyembuhkan dan bisa mengusir semua penyakit, Al-Quranlah sebagai obatnya. Pertanyaan mungkin renungan buat kita sekalian. Banyak keraguan, banyak kekhawatiran, banyak was-was, atau bisa jadi ini penyakit pandemi betah. Banyak di antara kita yang lari, atau naudzubillah, yang tidak banyak membaca Al-Quran. Banyak yang tidak membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran, kata Allah, ini menjadi syifa, menjadi obat buat kita sekalian. Bahkan rahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat buat orang-orang beriman. Dengerin aja, orang baca Al-Quran mendapat rahmat, apalagi membacanya. Kita baca Al-Quran satu hari, satu ayat, dua ayat, satu lembar, dua lembar. Insya Allah ini Al-Quran akan menjadi benteng buat kita sekalian. Orang sufi, ini ahli tasawuf, menyikapi hadis Rasulullah SAW, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasi rumah kamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bukan saja rumah ini terhias dengan indah menurut pandangan Allah, tapi bacaan Al-Quran yang kita baca ini akan nempel di tembok-tembok rumah kita. Allah. Ta'ayal Al-Quran yang kita baca, kalau di rumah menempel di tembok, ini akan menjadi proteksi dan protektor di badan dan bodi kita. Ta'ayal itu nanti penyakit akan menghindar dan jauh daripada kita. Allahu Akbar. Makanya ingat dulu orang dulu. Orang dulu kalau punya rumah, di pintu utama depannya pasti di atasnya dikasih lafaz Bismillah. Kalau nggak ayat kursi. Masih ada nggak zaman sekarang? Masih ada zaman sekarang? Udah kurang tuh, udah nggak ada. Gara-gara kolor hijau. Kolor hijau diganti kolor kelor, mau kuning. Dulu, orang dulu itu di depan pintu utama rumah pasti di atasnya dikasih atau dipasang Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau enggak ayat kursi. Karena lemahnya, karena bodohnya mereka nggak bisa membaca Bismillah dengan benar, atau nggak bisa menghafal ayat kursi dengan baik, dipasang tuh di depan rumah di pintu Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat proteksi rumah mereka. Ya. Mereka mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Baca tuh Al-Quran, karena Al-Quran menjadi proteksi buat kita sekalian. Bisa jadi ini penyakit takut dengan Al-Quran, karena Allah sudah menjadikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Dan tidak akan bertambah, ya, bertambah pahala, bertambah kemantapan, bertambah keimanan bagi orang-orang yang zalim, yang tidak mau mengamalkan perbuatan ini, maka baginya tidak lain dan tidak bukan khasarah, kerugian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Subhanallah. Ya. Ulama juga mengajarkan kepada kita untuk menambah imun, kekuatan, bahkan keimanan kita, untuk rajin-rajin bersedekah. Sedekah, Rasul menguatkan dengan sebuah hadis, dawu amradakum bis sedekah. Obati
sembuhkan penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Ya. Bahkan as-sadaqatu tutbi'u al-bala wal marad. Dalam sebuah kajian bahwasanya sedekah yang kita keluarkan nanti akan menjadi peredam, bahkan bisa jadi mematikan semua penyakit dan bala. Subhanallah. Bapak Ibu pernah nggak dengar Nabi Ibrahim sama Siti Sarah sama Siti Hajar dan anaknya sakit dalam sebuah riwayat? Atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, pernah nggak kita baca di sejarah Islam atau di mana berita di media atau di surat kabar ataupun dari mana kita mendapatkan referensinya, Rasul dinyatakan orang yang sering sakit, entar puyeng, entar pilek, entar sumeng, entar mules. Pernah nggak Rasul? Kita baca dalam sebuah riwayat, entar Rasul pagi mules, siangnya pusing, sore mah. Nggak pernah. Kenapa demikian? Karena Rasul sering mengobati penyakitnya dengan banyak-banyak bersedekah kepada Allah. Allah. Kemarin mungkin bisa jadi mereka-mereka yang sudah berupaya dan berikhtiar dengan berkurban, ini bisa jadi menjadi obat penyakit yang bersarang dalam jiwa raga mereka. Allah. Ya. Allahu Akbar. Semuanya itu merupakan usaha dan ikhtiar kita agar supaya dijauhkan dari semua macam bentuk penyakit. Jangan takut harta kita habis. Karena dalam sebuah kajian, mana usomalun bisadaqah, harta nggak akan pernah berkurang disebabkan karena sedekah. Itu adalah merupakan godaan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yang menyebabkan kemiskinan, kefakiran, ketiadaan, harta yang kita miliki berkurang, itu sebetulnya adalah rayuan dan godaan syaitan. Kata setan, jangan sedekah. Kalau sedekah, hartamu akan berkurang, kamu akan menjadi orang miskin. Tapi ketahuilah, janji Allah, Allah berjanji dan menjanjikan kepada kita orang yang bersedekah apa? Maghfiratan wa fadla. Allah akan berikan kepadanya ampunan dan ganti, ya, dan ganti dengan gantian atau balasan yang berlipat ganda. Allahu Akbar. Bahkan di setiap pagi ada dua malaikat berdoa. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Dan satu malaikat lagi berdoa kepada Allah, wa Allahumma a'ti mumsikan talafah. Kata malaikat satu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang pada saat ini munfiq, berinfak. Apa infak balasannya? Khalafa, ganti balasan yang terbaik. Kalau mereka pada hari ini berinfak dengan harta, ganti itu hartanya dengan 700 kali lipat. Malaikat nih yang berdoa. Ya, kalau kita berdoa yang aminin bini kita lagi kesel sama kita, kira-kira aminnya bagaimana itu? Diterima nggak mau? Ini malaikat setiap pagi berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada mereka yang berinfak pada hari ini. Macam-macam ya infaknya. Bisa dengan harta, kalau harta ganti hartanya dengan berlipat-lipat ganda. Kalau mereka berinfak pada hari ini, berikan
berikan tenaga, ganti tenaga yang sudah dikerahkan itu dengan kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau mereka berinfak pada hari ini dengan ilmu, nasihat, saran, pikiran, cerdaskan mereka selama-lamanya. Jangan dibuat linglung sejenak dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ya, ini doa malaikat. Ya. Makanya ada filsafat orang Jawa. Ada orang Jawa di sini. Apa kata orang Jawa? Bondo, bahu, pikir, nek perlu sak nyawane bisa. Apa maksudnya? Berinfaklah kalian dengan bondo. Bondo kalau bahasa Sunda itu banda. Apa banda? Harta. Yang punya harta silakan dermakan dengan harta. Ini filsafat orang Jawa yang difilsafatkan oleh kiai saya, kiai kami. Apa kata beliau? Bondo, berdermaklah, berinfaklah kalian dengan banda. Yang punya harta silakan, nanti akan diganti dan dibalas dengan lipatan ganda oleh Allah. Gak punya harta, bahu. Apa bahu? Nih pundak, identiknya dengan tenaga. Bantu sekuat tenaga dengan power dan kekuatan yang kita miliki. Ya, kalau nggak punya harta sama tenaga, pikir. Pikir ini identiknya dengan apa? Bisa nasihat, bisa saran, bisa ilmu, atau bisa yang lain-lainnya yang bentuk ya akal atau pikiran. Bila perlu nyawa sekalipun boleh dikurbankan atau disodakakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makna mati di sini nyawa mati ya, kalau nggak bisa harta, tenaga, pikiran, kalau kata orang Jawa bilang nggak perlu mati. Bahasa mati di sini artinya apa? Diem. Ya. Ini mohon maaf kadang-kala yang berlangsung di mana-mana. Udah, misalkan saya contohkan, ini musola akan direnovasi, udah kagak ngebantu bandanya, udah nggak membantu tenaganya, pikirannya juga kagak gablek, ngocehnya, masya Allah, setampah atau setampir. Kepengen gua kan tuh musola kagak begitu renovasinya, lo udah ngebantu apa di gua? Kagak, ngomongnya masya Allah. Nih yang kayak begini udah yang kagak mampu mah diem baik. Ya, ontong pakai lagi koar-koar, ontong pakai lagi koreksi, inilah apalah kritik yang sifatnya membangun atau menjatuhkan. Jangan, mati udah diem baik. Subhanallah. Ya, ini proteksi kita di dalam menghadapi semua macam penyakit. Yakin dengan keimanan kita bersedekah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dengan ampunan dan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya, kurban kemarin yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tahun-tahun yang lalu itu yang kita ketahui kan cuma 1 ekor kibas, 1 ekor kambing. Yang kita ketahui, bahkan ada yang menyatakan pendapatnya itu bukan untuk 1 orang saja, tapi bisa mewakili 1 keluarga. Ingat, mohon maaf, saya boleh menengahi permasalahan seperti ini. Itu bukan kurbannya Nabi Ibrahim. Itu adalah balasan keikhlasan Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ismail, ketaatan Siti Hajar. Maka ketika beliau hendak menyembelih putranya Ismail, dibalas, diganti, dan ditebus kurbannya itu dengan kibas yang sangat luar biasa. Makanya 1 kibas itu jangan dibandingkan dengan kibas-kibas yang ada di mana, apalagi di Rawadeno. Jangan dibandingkan itu kibas yang Allah fafadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus itu balasan kurbannya Nabi Ibrahim dengan 1 kibas. Itu kibas datangnya dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari Rawadeno, bukan dari Parung, bukan dari Depok, bukan dari Kuningan, bukan dari Lubang Buaya, bukan di Kalideres, Kali Licin, ya. Tapi datangnya dari surga. Kalau dibandingkan dengan harganya, itu berapa
ribu atau berapa juta atau berapa bentuk jumlahnya tak terhitung yang ada di kolong langit ini dibandingkan dengan satu kibas yang Allah tebus kepada Nabi Ibrahim, itu tidak bisa mengalahkan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi bahasan kita. Nabi Ibrahim berkurban sebanyak 1.400 ekor hewan, 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Berapa duit itu kalau dinominalkan dengan harga sekarang? Kita baru korban 1 ekor kambing kurus-kurus aja, wah udah keluar-keluar di media sosial. Nih lo kambing gua. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim kagak pernah sombong. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kajian seperti ini menambah keyakinan kita dan keimanan kita, bahkan sekedar untuk renungan ini menjadi proteksi buat kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari wabah penyakit ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.